Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari proyek kelompok 13 akan melakukan presentasi proyek akhir kami. Mungkin perkenalan dulu, next untuk slide anggota. Saya Ganza Betananda Dilva dengan NIM 2224 10 10 10 30. Lanjut. Lalu saya Rizky Hariri Putra dengan NIM 22 24 10 10 10 36. Lalu saya Bagus Hilman Huda, NIM 2224 10 10 10 78. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang aplikasi GoTani. Agroindustri dapat menjadi salah satu pilihan strategis menghadapi masalah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Perkembangan dunia industri di Indonesia saat ini semakin maju. Hal ini terbukti dengan banyaknya industri-industri baru yang mengelola berbagai macam produk olahan jadi maupun mentah. Dengan demikian, kebutuhan akan faktor-faktor produksi di Indonesia menjadi bertambah banyak. Salah satu variabel utama dalam agroindustri adalah alat dan bahan pertanian. Dengan kedua hal tersebut, sebagai salah satu penunjang proses stabilitas dan optimalisasi hasil agroindustri yang perlu diotomatisasi dalam upaya pembelian kedua variabel tersebut. Kemudian adalah penjelasan GoTani. GoTani sendiri merupakan aplikasi yang bergerak di bidang marketplace dengan fokus utama penjualan bahan dan alat pertanian. Aplikasi ini diharapkan bisa memudahkan para petani atau orang yang ingin bertani untuk membeli alat dan bahan pertanian. Next. Ada tiga masalah utama, ada tiga variabel. Yang pertama adalah masalah. Masih banyaknya masyarakat yang belum tahu standar harga bahan dan alat pertanian, khususnya untuk orang yang pertama kali terjun dalam dunia agroindustri. Yang kedua yaitu tujuan. Tanpa dipungkiri, bidang agroindustri merupakan bidang yang berpotensi besar untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, hadir aplikasi yang berguna untuk menunjang proses awal dalam kegiatan pertanian. Diharapkan dengan hadirnya aplikasi ini, masyarakat tidak ragu untuk memulai belajar di bidang agroindustri, karena wawasan yang telah diberikan dalam fitur yang ada di aplikasi, serta dengan aplikasi ini bisa menjadi langkah awal kemajuan bidang agroindustri. Yang kemudian adalah target pasar. Aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat yang sudah ada di dunia tani maupun yang ingin terjun di dunia agroindustri yang berfokus pada pembelian alat dan juga bahan pertanian. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu fitur-fitur di aplikasi kami. Yang pertama ada login dan sign in. Untuk fitur ini kita bisa masuk kalau kita udah punya akun, lalu jika kita belum punya akun maka kita harus mendaftar dulu melalui menu sign in. Lalu menu yang selanjutnya yaitu menu dan kategori. Menu dan kategori ini berisi alat dan bahan untuk pertanian. Jadi dalam menu ini ada dua opsi. Kita bisa memilih alat untuk membeli alat pertanian dan bahan untuk bahan pertanian. Lalu yang selanjutnya yaitu keranjang. Di keranjang ini kita bisa melihat bahan dan alat apa yang kita sudah beli, lalu kita bisa mengubahnya jika kita tidak suka. Setelah itu ada menu checkout. Menu checkout ini kita gunakan untuk melakukan proses pembayaran hasil kegiatan pembelian kita, seperti kita membeli sebuah alat dan sebuah bahan, lalu juga ditambahkan untuk biaya kurirnya juga. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan source code project akhir kami.
Yang pertama akan dijelaskan oleh Bagus Ilman Huda. Oke, di sini saya akan mulai dari daftar. Eh, itu kita menginputkan nama, new user, password, dan alamat. Untuk waktunya kita menggunakan time as time. Kita itu menggunakan new date untuk eh, membaca JSON yang lama untuk mem- eh, untuk memasukkan data baru ke JSON tersebut. Eh, terus kita menggunakan with open data user. Data user itu eh, JSON untuk akun kita, untuk akun tersebut. Eh, dan selanjutnya ada dev login history. Untuk login history ini kita menggunakan with open juga. Terus data JSON load, kita membuka JSON yang tadi lagi menggunakan format yang sama. Terus kita menggunakan history list, menggunakan with open data user dari JSON yang lama tadi. Kemudian JSON tersebut mula-mula dibaca, terus ditambahkan di append di bawahnya untuk menambahkan data baru atau akun baru. Selanjutnya ini ada dev masuk untuk opsi login. Di sini ada dev masuk, kita menggunakan variabel global, di mana global itu variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Kemudian kita menggunakan with open dari JSON user list tadi, dari JSON daftar tadi. Kemudian kita membaca username dan password dari JSON tersebut. Kemudian ketika password dan username benar, kita akan masuk di dev kategori. Tetapi ketika password dan username salah, maka kita akan muncul string username atau password yang Anda masukkan salah. Kemudian kita disuruh memilih untuk mengulang kembali atau membuat akun, atau kita keluar dari aplikasi. Oke, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk teman-teman. Kemudian dev main prop. Di sini itu kita disuruh daftar dan login akun. Di sini itu kayak apa ya? Program kita dimulai dari main prop. Jadi kita diberi opsi login akun, daftar, atau keluar dari aplikasi. Oke. Lalu yang selanjutnya itu dev clear screen. Kami untuk clear screen ini menggunakan OS. Kita menggunakan OS, lalu gunanya untuk membersihkan terminal. Lalu yang selanjutnya yaitu dev JSON hasil. Ini kami menggunakan JSON untuk menyimpan data dari hasil pembelian user. Next. Yang selanjutnya yaitu dev alat pertanian. Dev alat pertanian ini berisikan alat-alat apa saja yang dijual di marketplace ini. Lalu ada variabel yang berisi nama alat dan harganya. Lalu kami menggunakan perkondisian. Jadi jika kita memilih satu, maka barang alat yang ada di nomor satu itu kami transfer ke keranjang kami. Lalu jika memilih
alat dengan nomor yang melebihi nomor yang tidak ada dalam opsinya, maka user diharuskan mengisikan angka yang benar. Lalu dev bahan pertanian. Untuk dev bahan pertanian ini seperti dev alat pertanian. Bahan. Kerja alat, Bang. Lalu dev bahan pertanian. Untuk dev bahan pertanian ini sistemnya seperti dev alat pertanian tadi. Cuma untuk dev bahan pertanian ini berisi bahan-bahan dari pertanian yang kami jual. Untuk mekanismenya sama, yaitu menggunakan pengkondisian. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu dev keranjang. Untuk dev keranjang saya ini berisikan bahan dan alat yang sudah user beli dan itu sudah berisi harganya juga. Dan di sini menggunakan sum untuk mentotal semua item. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu dev ubah keranjang. Dalam dev ubah keranjang ini kita menampilkan keranjang sebelumnya yang berisi nomor, nama, dan harga barang atau alat yang diinputkan oleh user tadi. Setelah itu nanti akan ada menu ganti bahan, hapus bahan, dan kembali jika tidak melakukan pengubahan. Lalu user diminta untuk menginputkan angka untuk memilih 3 opsi tadi. Setelah itu jika ingin mengganti bahan, maka user diarahkan untuk memilih nomor bahan berapa yang ingin diganti, lalu user diarahkan lagi ke kategori lagi untuk memilih alat atau bahan yang ingin digunakan untuk menggantikan produk sebelumnya. Lalu yaitu menu hapus. Untuk menu hapus ini kami menggunakan fungsi pop. Dan user diarahkan untuk memilih alat atau bahan pada nomor berapa untuk dihapus. Lalu kami menggunakan kondisian untuk melakukan penghapusan itu. Jika user menginputkan nomor atau angka yang salah, yang tidak ada pada opsi, maka user disuruh memasukkan data baru yang sesuai. Next. Untuk selanjutnya adalah fitur checkout. Di sini kita dengan keterangan nomor, nama, dan juga harga. Untuk hal ini juga ada total dengan sum dan juga print apakah Anda yakin. Ada 3 opsi, iya, tidak, kembali menu ke awal. Kemudian juga ada perkondisian untuk ongkir. Ada 3 opsi ongkir, contohnya JNE, JNT, dan juga si cepat. Sehingga nanti akan disam dengan total harga belanja yang sudah ada di keranjang tadi. Next. Kemudian kategori. Kategori ini berada di awal ya, untuk pemilihan kita membeli apa. Pakai while true, ada 2 opsi, yaitu 2 hal yang kita jual, alat pertanian dan juga bahan pertanian. Mungkin next. Kemudian adalah inti menu, kita pakai JSON hasil tadi. Kemudian pakai perkondisian tentang bahan-bahan seperti apa atau alat-alat seperti apa yang kita beli. Kemudian
masuk ke opsi keranjang. Jika ada kesalahan atau ingin menambah barang lagi akan masuk pada opsi ubah keranjang dan kembali lagi ke fitur checkout. Next. Oke, di sini saya akan menampilkan terminal dari aplikasi GoTani yang kami buat. Oke, di sini kita ditampilkan login, daftar, dan exit. Kita pertama-tama membuat daftar akun dulu. Misalkan namanya algoritma Pemro 1. Kemudian username yang kita gunakan itu project akhir. Kemudian password algo12. Nah, untuk alamatnya Universitas Jember. Kemudian kita dimasukkan ke halaman daftar dan login akun lagi. Kita login akun dengan username dan password yang tadi. Sebelumnya tadi itu masuk di JSON kita, yaitu ini. Ini username dan ini passwordnya. Kemudian kita memasukkan username yang tadi, akhir, kemudian passwordnya algo12. Nah, kita di sini dimasukkan ke halaman kategori yang dimana kita memilih alat atau bahan dari pertanian. Misalkan kita mau membeli alat, terus kita memilih tangki sprayer. Di sini kita bisa lanjut berbelanja sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin 3 aja cukup. Terus kita bisa melihat keranjang saya. Ini kita yang mau kita beli. Terus kita juga bisa edit keranjang, yaitu yang pertama yaitu ganti bahan. Kita bisa memilih mana barang yang mau diganti. Misalkan pemotong rumput kita mau ganti ke bahan pertanian, produknya yaitu pupuk organik. Terus di opsi kedua yaitu hapus bahan. Kita mau disuruh pilih bahan mana yang mau kita hapus. Misalkan benih buah kita hapus. Bisa kita lihat di keranjang saya. Nah, barang tadi hilang. Kita sudah yakin, kita akan check out. Di sini kita ditampilkan list bahan yang akan kita beli. Kita lanjut aja. Misalkan kita terus dimasukkan ke jasa pengiriman. Jasa pengiriman misalkan kita pilih secepat. Oke. Nah, dari hasil ini sudah kita berhasil membuat sebuah program yang namanya marketplace. Terus hasil dari program list ini itu bisa dilihat di hasil belanja JSON. Ya, ini. Oke. Kemudian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 13, tentang proyek Algo akhir kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.